Cinta tak terbalas part 8. Mi, ucap Iki malu tapi tegas. Hahaha, anak muda zaman sekarang mainnya malu-malu ya. Tidak seperti zaman kita dulu, ucap Ahmadi. Jadi gini mbak, Iki sama Ahmadi dan Tante Wina itu mau silaturahmi. Sekalian minta izin dan memberikan izin untuk mendekati mbak. Kalau mbak dan Iki terima, kita bicara lebih lanjut ke tahap pertunangan. Tentunya ke jenjang yang lebih serius lagi nantinya. Maksudnya, aku dijodohin sama Iki. Skip. Rizky Pov. Aku menunduk saat Tante Sarah menjelaskan maksud kedatanganku malam ini. Ya, aku adalah Rizky, bocah ingusan yang serius untuk mendapatkan Alana, wanita yang sejak dulu aku sayangi. Sudah cukup perpisahan selama 15 tahun ini. Aku kembali datang untuk meraihnya. Dulu mungkin aku masih terlalu kecil untuk mengerti artinya cinta. Tapi saat ini aku sudah dewasa. Bukan hanya sekedar pacaran, tapi aku serius untuk meminangnya. Walaupun aku tahu dia tak pernah melirikku. Bahkan dia sepertinya lupa dulu. Kami sering bermain bersama. Papi dan Om Ganjir adalah teman satu kampus dan merupakan rekanan bisnis. Dulu aku sering sekali ikut bersama Papi untuk urusan pekerjaan karena Mami saat itu harus melanjutkan studi dokter spesialis anak di Singapura. Dan itu membuat aku sebagai anak tunggal ditinggal berdua bersama Papi. Setelah itu, akhirnya aku harus berpisah dengan Lana karena Papi memutuskan untuk menetap di Singapura, berkumpul kembali bersama Mami dan menunggu Mami menyelesaikan studinya. Tapi ternyata bisnis Papi di Singapura berkembang dengan pesat dan Mami mendapatkan beasiswa master di sana, sehingga semakin lamalah aku berpisah dengan Alana. Sampai akhirnya salah satu postingan Alana di Instagram mengatakan ketertarikannya terhadap dunia kedokteran gigi dan berharap masuk ke Universitas Negeri di Bandung. Awalnya aku hanya stalker yang selalu mengikuti semua sosial media Alana tanpa pernah menyapanya. Kemudian aku memberanikan diri mendekatinya saat dia menjadi salah satu mahasiswa baru di kampus yang mempertemukanku kembali dengan dia. Ya, kuliahku 1 tahun di atas Alana, tapi usiaku sepantaran dengan Alana. Aku akselerasi. Sejak aku menjadi stalker, aku meminta izin kepada Mami dan Papi untuk melanjutkan pendidikan di Bandung. Awalnya mereka menolak, apalagi aku anak tunggal. Tapi aku meyakinkan mereka bahwa aku akan baik-baik saja. Toh aku pernah tinggal di kota ini sebelumnya, jadi tidak masalah bagiku. NC, mereka bisa bangga padaku, karena prestasiku di kampus tidak pernah mengecewakan. Aku bahkan menunjukkan bahwa aku bisa menjadi ketua BEM, tanpa harus menyampingkan kuliahku di jurusan hubungan internasional. Stop perkenalkan tentangku, kembali ke acara silaturahmi ini. Aku awalnya merasa frustasi saat aku datang bersama kedua orang tuaku. Alana masih belum pulang. Makanya aku menunggu di luar rumahnya untuk sekedar menghirup udara segar karena aku terlalu tegang untuk menghadapi Om Ganjar dan Mas Atala. Aku melihat Alana turun dari mobil Kang Pandu. Wajahnya menunjukkan keceriaan. Aku tahu bahwa wanitaku ini memiliki rasa pada pria yang selama ini menjadi tetangganya. Tapi aku tidak akan menyerah semudah itu. Dan aku pun sangat tahu banyak pria di luar sana yang berlomba untuk mendapatkan Alana, termasuk Raka, wakilku di BEM. Aku tidak mau terlalu besar kepala sekarang karena posisiku lebih beruntung dibandingkan pria lain. Sekarang aku sedang menunggu jawaban Alana tentang acara silaturahmi yang menjurus ke acara perjodohan. Maksudnya, aku dijodohin sama Iki. Alana sambil melebarkan matanya, kaget mungkin. Ya semacam itu, bisa jadi tapi itu tergantung Mbak dan Iki nantinya. Kami tidak memaksakan, biarkan mengalir saja. Toh kalian berdua sudah dewasa, ucap pengganjar bijaksana. Ki, kamu mau gitu dijodohin sama aku? Tanyanya polos, tapi raut wajahnya menunjukkan bahwa dia menolak dengan perjodohan ini. Aku mau nah, ucapku tegas. Gini loh nah,
Kan kalau gue sama si Tengil udah pasti nih harus nikah. Nah, kalau lo sama Iki masih belum boleh menolak, tergantung kalian berdua. Kalian sekarang jalanin aja dulu. Gitu maksud Pap. Mas Atala buka suara juga dengan bahasa non formalnya. Gitu ya, Pap? Tanya Alana lagi. Om Ganjar mengangguk. Iya, kalau Mbak sudah punya pacar dan itu pilihan terbaik Mbak, kita nggak bisa apa-apa. Bukan begitu, Di? Papi mengangguk sambil tersenyum. Iya, betul. Kita bukan lagi orang tua kulot yang harus memaksakan kehendak. Alana mengangguk sambil menghela nafas. Aku belum begitu mengerti bagaimana sebenarnya sifat Alana. Tapi overall, dia orangnya tertutup di antara teman satu fakultasnya, tapi ramah pada siapapun. Nah, gitu maksud Om dan Tante datang ke sini, ucap Mami. Iya, Tante, Alana sudah mengerti. Mohon pamit duluan ya, Om Tante, ucap Lana sambil bangkit dari duduknya berjalan menuju kamarnya. Aku terus menatapi punggungnya yang perlahan menghilang menaiki tangga dan masuk ke dalam kamarnya. Iki, panggil Mami. Maaf, ucapku yang ketahuan sedang menatapi Alana pergi. Aku melihat Papi dan Om Ganjar sudah beranjak meninggalkan ruang tamu, menuju halaman belakang. Alana memang agak tertutup dan belum terbiasa dekat dengan orang baru. Kalau dia jutek atau galak di kampus, maklumin aja ya, ucap Tante Sarah. Ya Tante, gak apa-apa, ucapku sambil tersenyum. Dia itu paling dekat sama Zizi, tetangga sebelah, yang satu kampus dengan kalian, Tante Sarah menjelaskan. Iya, semua rahasia Alana pasti si Tengil itu tahu. Coba aja lo tanya-tanya sama si Tengil, ucap Mas Tala berusaha mencarikan suasana. Loh, Nana kemana? Dari tadi gak kelihatan, tanyaku. Nana nginep di rumah sebelah, biasa anak ABG, jawab Tante Sarah. Aku hanya mengangguk-anggukkan kepala. Alana keluar dari kamarnya. Pintu kamarnya memang menghadap ke arah ruang keluarga dan ruang tamu, sehingga aku dapat langsung melihatnya. Dia sangat cantik dengan slip polos, berwarna toska dan celana joggernya. Aku melihatnya tak berkedip. Bisa kita berbicara berdua, Ki? Tanyanya saat berada di depanku. Aku bangkit dari dudukku dan berjalan mengikutinya ke arah teras depan rumahnya. Ada apa, Nah? Ki, aku tahu, Nah. Aku gak akan memaksa, tapi aku gak mau menyerah. Aku mau berjuang dulu. Jadi tolong kasih aku kesempatan.